A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah la mawjuda illallah di dia kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah la ma'buda illallah dina kudrat anu ieu abdi bakti kadzat Allah. La ilaha illallah la matluba illallah dipidamel kalakuan peda parentah zat Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan mala ridha nazat Allah.
Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi yang ta maksudi wa ridhaka matlubi a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifataka wa maghfirataka wa ala hadihi niyatina litaqarruban ilaika wa litasyakkuri ala jami'i ni'amika wa li mahabbati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihatin lillahi ta'ala azza wa jalla ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati mu'alifi kitab hadis arba'in Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati masyayikh Mad Al-Lisan wa masyayikh Mad Al-Huda ta'allamna wa alamna bi ulumihim nas'aluka Allahumma bi barakatihim wa bi barakati tirkati ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian hari Ahad di Masjid Riyadul Muttaqin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu ahli pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita sama-sama belajar masih di bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Wa asyhadu dan bersaksi atau meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan ma'rifat, dengan tasdiknya, sesungguhnya sayyidana Nabi kita, junjunan kita semua, Muhammadan ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, wa habibuhu, dan kekasihnya Allah, kadedeh, wa khaliluhu, sareng dan kesayangan Allah. Selanjutnya disebut akidah nabawiyah, isinya dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau syahadat nabawiyah. Kan kemarin syahadat uluhiyah, asyhadu alla ilaha illallah ya kalau nggak salah mah. Itu kan syahadatnya kebagi dua, ada syahadat uluhiyah, ada syahadat nabawiyah. Syahadat uluhiyah isinya asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang syahadat nabawiyah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang hakiki bahwa sesungguhnya
Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah, Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah, Nabi Muhammad itu adalah kesayangan Allah. Hari kita sudah jaminan kesayangan? Belum. Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Di sini ada kalimat anna sayyidana, sesungguhnya junjunan kami. Disunnahkan ketika bilang Nabi Muhammad memakai sayyidina. Ada sebagian bid'ah. Biarlah mereka mengatakan bid'ah, tapi kita mah tetap mengatakan sayyidina. Kata Rasulullah di dalam kitab Syarah Ta'limul Mutalim, ana sayyidu mulidal adam wala fakhra. Aku ini sayyidnya, junjunannya anak-anak Adam, bukan karena aku sombong, tapi Allah sudah menentukan itu. Baginda Rasul itu imamul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para utusan. Apakah pantas kita kepada sang pimpinan, kepada makhluk termulia bilang nama doang? Pantas enggak? Pantas enggak, Bu? Kan ayeuna ge punten-punten nu caket ya, ka Pak RW. Tara nyebat nami sanes? Nyebatan naon cobi? Pak RW. Kenapa? Karena gelarnya RW. Da moal mungkin ka Adi Mas nyebatkeun Pak RW, da sanes RW. Leres teu? Ka para mubalik, ke para kiai bilangnya apa? Ustad, ajengan, enggak suka pakai namanya aja, enggak, tapi pakai apa? Sandingan kepangkatannya lah. Apalagi kepada Kangjeng Nabi. Ngomongnya gini, ya kan Nabi juga gini kalau baca sholawat. Ketika di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, para sahabat bertanya, kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimanakah cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kan kata Rasul teh gini, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asyratan. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Jawab Rasul gini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Ucapkanlah oleh kalian, semoga Allahumma ya Allah sholli, berikan rahmat wasallam dan keselamatan ala Muhammad, kepada Muhammad. Tuh Nabi juga nggak pakai sayyidina, cenah gitu pedah nanti. Padahal kita harus berkaca, beliau nggak pakai sayyidina pada diri beliau sendiri, wajar, pantas, itulah ketawaduan beliau. Kalau kita mah nggak pantas. Apabila ada seorang murid berkata kepada gurunya, memanggil nama gurunya, disebut murid apa? Murid calutak. Apabila umat Nabi Muhammad mengatakan nama Rasulullah nggak pakai sayyidina, berarti umat calutak, sakit tuh gampang. Gitu. Beda dong antara kita dengan baginda Rasul. Kepada presiden aja kita panggilnya Bapak Presiden, kepada RW saja panggilnya Bapak RW. Nggak pakai namanya. Apalagi ini kepada baginda Nabi, makhluk termulia, makhluk tersuci, seenaknya aja ngomongnya. Gitu. Bahkan disunnahkan apabila mendengar nama baginda Rasul, apa saja, karena nama Rasul itu bukan hanya
Muhammad saja ada kurang lebih 200 nama baginda Nabi. Di antaranya Muhammad, Ahmad, Abul Qasim, Yasin, Toha, dan banyak lagi yang lainnya. Apabila mendengar nama Rasulullah, sunnah diikuti dengan sholawat. Misalkan, sholawat dan salam semoga terlimpah curahan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Barang siapa orang yang mendengar nama Rasul nggak pakai dilanjutin dengan sholawat, dia termasuk orang paling bakhil yang ada di muka bumi ini. Gitu Bu. Ya. Jadi ulama saja di sini pakai sayyidina. Nah, di kita suka ribut. Padahal nggak usah ribut. Mereka mau sayyidina mangga henteu teu sawios. Cuman ya kita kembalikan kepada diri kita. Apabila kita memanggil nama Rasulullah tanpa memakai sayyidina, sopan atau tidak? Sopan tuh Bu? Sopan tuh? Henteu teu sopan. Amawi kedah sopan. Itu diantawisna. Sedangkan baginda Rasul teh punya titel abduhu wa rasuluh. Hambanya Allah, utusannya Allah, kekasihnya Allah, kesayangannya Allah. Nabi Muhammad itu kesayangan Allah tapi ibadahnya luar biasa. Kalau kita bukan kesayangan Allah, ibadahnya biasa-biasa saja. Nabi Muhammad kesayangan Allah, ibadahnya luar biasa. Kita bukan kesayangan Allah, ibadahnya biasa-biasa saja. Jadi agak bedalah kita dengan baginda Nabi. Bahkan, maaf barusan aja. Kalau kita nengok di kehidupan Rasulullah, Bu. Nuhun. Kalau kita nengok di kehidupan Rasulullah SAW, kebetulan barusan saya ngaji ya, makanya maaf telat. Pas barusan teh, ini kebenaran juga. Jadi ada bahan buat saya Dimas. Di dalam kitab Alajil Amrad, baginda Rasul itu kehidupannya sangat-sangat memprihatinkan. Tempat tidurnya aja terbuat dari kulit kurma yang berserat. Bantalna ge sami. Jadi upami kulem teh mantenna mah begitu gugah teh pungkurna teh tarapakan Bu. Ari urang mah raosnya. Ya raos lah sok di dieu mah teu aya. Anu bobo ku samak ngampar aya teu? Teu aya. Baginda Rasul mah sangat prihatin padahal beliau itu adalah miftahul dunia, kuncinya dunia. Seandainya beliau meminta, ya Allah berikanlah kekayaan, diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi Rasul nggak seperti itu. Cacak-cacak Rasulna sederhana, umatna nama sarakah. Makanan baginda Rasul hanya kurma Bu. Ketika beliau wafat, bajunya penuh dengan tambalan-tambalan. Beliau enggak hubu dunia. Yang ada yang dilakukan oleh beliau setiap malam adalah solat, dan solat. Makanya dalam suatu sejarah baginda Rasul solat sampai kakinya bengkak. Itulah Rasulullah sang Abdullah. Itulah Rasulullah sang utusan Allah. Itulah Rasulullah sang kekasih Allah. Itulah Rasulullah yang sangat disayang oleh Allah. Ketika ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kan engkau itu sudah ada jaminan surga, kenapa sholat sampai seperti itu? Jawab baginda Nabi, aku takut tidak termasuk hamba yang bersyukur. Suri Taula dan baginda Rasul, kehidupan beliau tidak bergelimang harta. Kehidupan beliau biasa-biasa saja. Bahkan sampai pada suatu waktu beliau tidak masak sampai 2 bulan Bu. Baginda Rasul sampai nggak masak sampai 2 bulan. Sampai untuk menahan lapar baginda Rasul
di dalam Ilajul Amrod ada, di dalam kitab Al-Barzanji At-Tahrir terakhir, ketika baginda Rasul menahan lapar itu beliau mengganjal dengan 2 batu di perutnya. Mengganjal perutnya dengan 2 batu. Itu baginda Nabi. Kalau kita gimana? Nah, ya. Kita mah ingatnya selalu dunia, ibadahnya mah dinanti-nanti saja. Padahal Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, tapi terkadang kita terlena oleh rezeki dan melupakan yang memberi rezeki. Itulah kita. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar, membersihkan hati. Kenapa kita berlaku seperti itu? Karena kita di dalam hatinya banyak penyakit-penyakit hati. Lihatnya teh orang lain. Itu Pak RW, batur meser motor, kibrik panas tiris, makirewek kasalakina. Pah lihat tuh, usaha sama kayak papa. Lihat tetangga kita mudah beli motor, kita mah belum. Terus batur beli mobil panas tiris, batur ngabangun rumah jengkar. Jadi kita mah kebiasaan suka melihat kebun orang lain, gak melihat diri sendiri. Alhasil tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu hadis, "Unzuru ila asfala minkum wa la tanzuru ila fawqakum," kata Rasulullah. Lihatlah orang yang di bawah kamu, maksudnya finansial. Orang yang di bawah kamu. Jangan kalian lihat orang yang di atas kamu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat orang di bawah kamu, nggak lihat orang yang di atas kamu, akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mah jalan kaki, tuh yang lain mah punya kaki nggak bisa jalan kaki. Alhamdulillah kita mah jalan kaki, bisa kaki kita dibawa untuk ke masjid, orang lain mah nggak bisa. Bukannya kakinya sakit, bukan, nggak bisa kaki untuk menginjakan atau berjalan ke masjid. Bersyukur punya kaki. Dikasih kaki, alhamdulillah. Dikasih motor, alhamdulillah kita mah punya motor, orang lain mah jalan kaki. Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah. Upami ningana tangah wae, moal bersyukur ke Allah. Sok ibu-ibu ge upami papah tangah wae mah titajong kana teh. Ibunya, jadi baginda Rasul aja yang punya gelar Abdullah wa Rasuluh wa Habibu wa Khaliluh, itu ibadahnya sedemikian rupa, padahal kehidupannya mah bukan tidak bahagia, senantiasa bahagia. Ada Siti Khadijah sama Siti Aisyah mah seorang istri yang luar biasa. Tapi di dia jika namanya Pak, jigana teu aya. Teu aya. Siti Khadijah mah ketika beliau wafat, beliau menawarkan tulang benulangnya kepada Rasulullah. Siti Aisyah pun sama. Ketika Siti Khadijah lagi wiridan, baginda Rasul pulang dari masjid, ngambil air, kelihatan oleh Siti Khadijah, wiridan berhenti, lalu beliau, Siti Khadijah mengambil gelas yang ada di tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa harus engkau yang bawa? Kan ada aku. Kata Rasulullah, kan engkau lagi zikir kepada Allah. Tidak apa, zikir tinggal zikir, engkau lebih wajib. Kalau di kita mah ada suami kayak gitu teh rajin banget, diantap aja kan. Punya itu. Lanjut. Baginda Rasul itu afdalul makhlukina. Sebaik-baiknya makhluk, upami dina bahasa Sunda mah pang unggul-unggulna ti antawis pirang-pirang makhluk Allah. Pang sae-saena di antawis pirang-pirang makhluk Allah. Itulah baginda Rasul. Bahkan pernah saya menerima ajaran, Bu. Kalau bumi itu bulat, setengahnya itu ketampanannya Rasulullah. Jadi setengahnya ketampanan Rasulullah, seperempatnya Pak RW ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, seperempatnya lagi dibagi-bagi dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Tuh. Jadi baginda Rasul itu ketampanannya setengah bumi, makanya matahari malu apabila menatap baginda
Rasul. Dan kalau dibanding-banding cahayanya lebih bersinar baginda Nabi daripada sinar matahari. Makanya Nabi mah kalau berjalan nggak ada bayang-bayang. Gitu. Nggak ada bayang-bayang. Afdalul makhlukina al-mukarramuna, yang dimuliakan. Udah mah unggul, mulia lagi. Makanya siiran ulama wanantara, Sayyiduna Muhammadun bashar la kal bashar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Sayyiduna Muhammadun, junjunan kita semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun, manusia, lakal basar, tapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yakut, akan tetapi beliau itu bagaikan intan permata. Bainal hajar, di antara batu-batuan. Jadi kalau diibaratkan kita sama baginda Nabi intan permata, kita mah batu biasa. Sama enggak? Jadi enggak akan sama. Disama-sama juga enggak akan sama. Lihat dari kehidupannya, jauh. Lihat dari ibadahnya juga jauh. Apalagi dari sifat-sifat Rasulullah, enggak akan ada yang bisa mengikuti Rasulullah. Makanya atau kita gimana? Ya kita ikutin yang biasa-biasa kita saja, yang mampu kita saja. Contohnya sholat fardu jangan dilewat. Yang kedua sholat sunnah jangan dilewat gitu ya. Nah, siap ya. Jadi sholat fardu, sholat sunnah, apalagi sekarang bulan Safar. Awas jangan identik bulan Safar itu bulan jelek ya. Bulan Safar itu bulan mulia. Cuman di bulan Safar ini Allah menurunkan kurang lebih 320.000 warna balai ke muka bumi untuk 1 tahun ke depan. Bukan berarti bulan jelek. Nah, tugas kita adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan, katakanlah oleh Muhammad, tidak ada sesuatu yang akan menimpa hamba Allah, kami semua, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang ditentukannya di bulan Safar, tepatnya Rabu akhir bulan Safar gitu. Kembali kepada baginda Rasul. Baginda Rasul itu afdalul makhlukin, seutama-utamanya makhluk, al-mukarramu, yang dimuliakan. Di antaranya sifatan Rasul atau kepribadian Rasul, beliau nggak pernah mimpi jima. Beliau nggak pernah nguap. Kalau kita mah kan sering nguap ya Pak ya. Apalagi kalau pengajian. Apalagi kalau dzikir. Kadang-kadang kita mah kalau di majelis taklim, di majelis dzikir GDN. Terang GDN PRW. GDN teh gek diuk nundutan. Itu kita mah ya. Nah, itu wah. Baginda Rasul nggak pernah nguap. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mada jamani. Jeung Nabi seliran tarang impen riwon salamina, sareng tara pisan angob dina sapanjang yuswana. Itu Rasul angob teh heuai, riwon teh ngimpi jima. Di antaranya mukjizat atau kelebihan Rasul daripada kita manusia biasa. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yuradillahu disamsidu fatani. Ari manah namah emut soca kulem duanana, sareng dina caangkang jeung tara aya kalangkangna. Beliau mah apabila tidur matanya terpejam, hatinya mah selalu bangun.
janten salalawasna sadar. Makana pantes baginda Rasul mah upami abdas Pak, upami abdas teras bobo teras gugah langsung salat. Jadi pamitos abdas anjeunna gaduh abdas teras kulem. Begitu gugah bobo langsung salat. Pantes. Non margina, margi kesadaran anak tetap ada dengan tidur teh. Tidur tidak menghilangkan kesadaran. Damanah baginda Rasul mah gugah salamina hartosna selamanya baginda Rasul mah selalu bangun walaupun matanya terpejam. Kalau kita mah mata terbelalak juga hati mah peureum. Nah, di dalam ilmu fikih yang membatalkan wudu itu bukan tidurnya tapi hilang akalnya. Masa tidur membatalkan wudu? Iya, kalau tidur Anda bisa menyebabkan hilang akal. Kalau tidur Anda tidak menghilangkan akal Anda, tidak batal wudunya. Kalau tidurnya kayak baginda Rasul, iya nggak batal. Lah kalau kita mah tidur Jumatan paling nikmat. Tempat yang paling nikmat untuk tidur adalah Jumatan. Makanya upami Jumatan khotibna sakedap teuing sok rada teu aya kesempatan untuk tidur. Makanya disunahkan berkhutbah itu nggak boleh lama. Sunnah dari PRW. Khutbah Jumat mah teu yang lama. Karena Kangjeng Rasul dina kitab Al-Barzanji wa kusirul khutbal jumu'iyah, meringkas khutbah Jumat. Kenapa? Karena kalau terlalu lama itu memberikan kesempatan untuk jamaah tidur. Lek begitu Allahu Akbar beres salat sunnah langsung tidur. Nah, paling nikmat atau bu, pang nikmatna tidur itu ketika Jumatan, ketika zikir. Ketika Jumatan langsung tidur. Pas begitu baru juga ngalenyap cenah tos komat khutbah heula teh ieu teh. Padahal sanes teh khutbah anjeunna tidur. Makanya hati-hati kalau Jumatan itu ada aturannya bu, ya. Tidak boleh ngobrol ketika khotib sedang khutbah. Jadi ketika khotib sedang khutbah, si makmum ngobrol, makanya diharuskan tidak boleh ada aktivitas. Aktivitas kain celeng aja berhenti. Wong malaikat juga yang nyatet di tiap-tiap pintu berhenti ketika khotib khutbah. Tidak boleh ada kegiatan apa-apa kecuali mendengarkan khutbah dan isi khutbah itu. Apalagi sikut kiri, sikut kanan, ketawa ketiwi, udah lago. Itu harus ganti salat duhur, Pak. Di kita kebiasaan seperti itu. Jadi ketika khotib, maaf jadi nyimpang ke sini ya kebetulan. Ketika khotib sedang khutbah, terus kita melaksanakan kegiatan selain mendengarkan khotib khutbah, maka Jumatnya lago. Kata Rasulullah, "Idza qulta li sahibikal yaumal jum'ati angsit." Idza qulta, apabila kamu berkata li sahibika kepada temanmu, angsit diam. Wal imamu sedangkan imam yakhtubu sedang khutbah. Faqad lago, maka sia-sialah Jumatnya. Famalago fala jumatalah, bagi orang yang sia-sia tidak punya pahala Jumat. Jadi bagusnya kain celengnya jangan digorolong-gorolong, udah disimpan di sana. Yang masuk ke masjid masukin uang kalau mau sedekah, ya. Apalagi di luaran, udah itu nggak sah Jumatannya. Khotib sedang khutbah ikutan ngobrol, nggak sah Jumatnya. Jumat teu sah, teu salat lohor, sami we sareng teu Jumatan. Datu apa? Salah kamu tidak ngaji, salah kamu tidak ikut kajian, itu kan kayak ngahujah ka Allah teh kitu nggak teh. Gusti da abdi mah teu apa, saur Allah teh aisyah teu apal apan tiap ahad besok aya kajian. Gitu. Bukan Allah yang salah, ente yang salah. Kenapa teu ngaji? Gitu. Kan Jumatan biasanya. Jadi harus bagusnya tuh di dalam masjid. Khatib sedang khutbah itu tidak ada kegiatan apa-apa.
Jadi Adimas ketika hari Jumat itu di dalam Tanqiul Qaul mah para malaikat itu diutus oleh Allah dari langit turun ke masjid-masjid untuk mencatat orang-orang yang Jumatan, ya yang masuk masjid, yang di teras mah nggak akan tercatat. Jadi lamun nagih ke Allah ke pahala Jumatan, ku Allah digambarkan, tidak ada absenan dari malaikat, gitu ya. Kasih tahu Bu kepada suami-suaminya jam 10, jam 11 tidak ada kegiatan-kegiatan kecuali masuk Masjid Riyadul Muttaqin. Ya, supaya punya catatan Jumatan dari malaikat gitu. Jadi ulah Pak engke ieu mah khotib tos khutbah ka karek we murudul. Khotib tos khutbah karek murudul. Teu ada pahala Jumatan. Lebar. Nya mangka ning pahala Jumatan teh gitunya. Innal jum'ati inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam hizul fuqara'i wa idul masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari. Kata Rasulullah. Rajanya hari, ibadah hajinya orang fakir dan lebarannya orang miskin. Jadi kalau kita belum mampu haji, udah ongkosnya mahal. Yang udah punya ongkos juga harus nunggu 20 tahun. Kita belum umroh. Cukuplah rajin Jumatan tiap hari Jumat jam 11 tuh pahala ibadah haji. Kata Rasul teh hijul fuqara'i wa idul masakin. Ibadah Jumat itu adalah mempunyai pahala haji. Jadi kalau belum mampu berangkat ke tanah suci, rajin-rajinlah Jumatan. Ibu-ibu bertanya, kan Jumatan malah laki-laki Pak. Kalau ibu-ibunya gimana? Ibu-ibu paling enteng. Ibu-ibu mah satu, nyiapin pakaian suami yang mau Jumatan. Ulah ieu mah suaminya mau Jumatan, ibu-ibunya di tetangga ngobrol. Ya, satu, nyiapin baju suami buat Jumatan. Yang kedua, menjemput suami ketika pulang Jumat. Jadi pas suami pulang Jumat teh istrinya sudah ada di depan pintu. Mencium kening suami sama dengan mencium Hajar Aswad Bu pahalanya. Mencium Hajar Aswad jauh. Teh Pak Erwin aja habis Jumatan kecup keningnya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Gitu Bu, enteng ibu-ibu mah punya pahala ibadah haji. Menyiapkan Pak suami, menyiapkan pakaian untuk Jumatan, pahalanya sama dengan ibadah Jum'ah. Ibadah Jum'ah pahalanya sama dengan ibadah haji lah, berarti ibu-ibu juga punya pahala ibadah haji. Kata Rasul, mandalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Barang siapa orang yang mendorong, mendukung melaksanakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh yang mengerjakan kebaikan itu. Yang mengerjakan Jumat siapa? Suami. Istri nyiapin pakaian buat Jumatan, mendukung tah. Nah, kata Rasul sama pahalanya yang melaksanakan Jumat dengan yang menyiapkan pakaian. Ya, jadi kembali kepada Rasulullah SAW. Rasul itu makhluk mulia, makanya alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pertanyaannya, kita akan diakui apa tidak sih? Dan ngaku mah isin. Abi umat Nabi. Abi umat Nabi Muhammad, malu kita kalau enggak diakui oleh Rasulullah. Makanya berusaha untuk menjadi umatnya Rasulullah agar diakui. Apa diantaranya? Menghadiri warisan-warisan Rasul. Apa warisan Rasul? Majelis ilmu. Majelis ilmu adalah menghidupkan warisan Rasulullah. Wios barho genu penting mah hadir we. Terus yang akan bersama Nabi, walaupun dia nggak ngaku-ngaku umat Nabi, tapi dia akan bersama Nabi. Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar, tegas akan segala bentuk kekafiran. Awas, bukan tegas kepada orang kafirnya saja, tapi tegas akan segala bentuk kekafiran. Artinya menjauhi perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Kalau kita mah ke kafirnya benci, perbuatannya dilakukan. Kita gitu ya. Perbuatannya dilakukan, apalagi kita banyaknya mengapir-ngapirkan orang. Hati-hati mengatakan kafir kepada orang muslim itu sama dia yang kafirnya. Gitu. Benci tegas atas segala bentuk kekafiran. Artinya apa yang dicontohkan oleh orang kafir dijauhi. Orang Islam sekarang mah ke kafirnya benci, tapi kepada perbuatan kafirnya tidak benci, bahkan dilakukan. Rela mengorbankan sesuatu demi mengikuti tindak tanduk perbuatan kafir. Contohnya Pak RW, malam tahun baru Masehi, betul? Ya. Rela mengorbankan waktu sampai subuh kesiangan. Dung, kembang api, itu kebiasaan Majusi. Toet, trompet. Hitung mundur, itu Adimas. 9, 8, pas sudah 2, 1, sahan niupan anak orang Islam. Eta teh adat Yahudi, ke orang Islam diturutan. Tak harusnya teh yang namanya cinta kepada Rasul dijauhi itu. Gitu. Jangan membenci kafirnya saja, ya. Sifat-sifatnya. Lonceng itu kebiasaan Nasrani, api kebiasaan Majusi, trompet kebiasaan Yahudi, lonceng kebiasaan Nasrani. Jauhilah itu oleh kita. Itu diantara umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhama'u bainahum, orang yang akan bersama Nabi teh selalu menebarkan kasih sayang kepada semuanya. Di antara mereka, kata Allah, mereka di sini kan umum. Makanya Islam menegaskan, tegakkanlah ukhuwah Islamiyah, mengikat persaudaraan sesama muslim. Tegakkanlah ukhuwah watoniyah, mengikat persaudaraan sesama kampung. Sasore yang indah ti ulah parasea, ulah gontok-gontokan. Cenah umat Nabi Muhammad tapi parasea. Cenah hoyong disapatan ku Rasul, tapi kenapa tidak tunduk patuh kepada Rasul? Hanya karena ego pribadi mengorbankan sunnahnya Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, jagalah ukhuwah insaniyah, ikatan persaudaraan sesama makhluk Allah. Di sini mah siapa saja. Itu Islam. Islam itu kalau dipraktekkan itu indah. Yang tidak indah mah orang Islamnya tidak bikin indah teh. Gitu. Terus tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Selalu terlihat ruku dan sujud kepada Allah dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu rajin sholatnya. Sholatnya enggak cuman fardu doang, tambahin sunnah. Gitu. Yang keempat, tarahum ruk'an simahum fi wujuhihim min atharis simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Terlihat
awas, di wajah, bukan di jidat, bukan. Terlihat di wajahnya. Apa? Bekas sujud kepada Allah. Wajah, bukan jidat. Terlihat di sini bukan hitam dina tarang sanes. Hitam dina tarang mah tiasa didagor-dagor. Atuh lamun ibu-ibu teu hideung tarang berarti tara sujud ka Allah sanes kitu. Makna simahum fi wujuhim di sini teh Bu, kata Al-Habib Novel Jiddan, tafsiran simahum fi wujuhihim min athari sujud itu bukan tarangna hideung aya balak 2 aya balak 3 geuningan. Itu teh karena rajin sujud, setiap malam rajin sujud sehingga kurang tidur karena banyak sujud, sehingga pas siangnya wajahnya pucat tapi bercahaya. Satu itu. Yang kedua, maksud simahum fi wujuhihim min athari sujud itu nanti di akhirat tuh terlihat cahaya wajahnya itu bercahaya bagaikan bulan purnama. Sok sanaos istri, ibu-ibu nggak pakai skincare, nggak pakai krim siam, krim malam, asa rajin sujud bakal bercahaya. Asa rajin wudu bakal bercahaya. Moal aya kokoloteun asa rajin wudu dina waktos jam 2 nyata tahajud adi Mas. Gratis loh, teu kedah meser naon anu ayeuna lah ibu-ibu naon lah gitulah. Asa rajin sujud pasti bakal cahayanya itu memancar loh Bu, ya. Itu diantaranya. Jadi Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya, kita nantikan pertolongannya, dan kita merindukan sosoknya. Bahkan kita punya keinginan berdiam di surga bersamanya, gitu kan? Nah, itu aya di dia sok anu alim sasarangan-sareng jeung Nabi di surga, sadayana ge hoyong. Rek nu tukang ngaos, rek nu tara ngaos, tukang maksiat, tukang taat, pami ditaros hoyong sasarangan-sareng kanjeng Nabi kan tenan. Cuman ada yang berusaha, ada yang tidak. Nah, mudah-mudahan kita di sini termasuk golongan orang-orang yang diakui oleh Rasulullah. Kan kata Rasul gitu. Idza ra'aitum, masih hafal Bu? Apalah? Idza ra'aitum riyadil Jan, nah, Pak sering kan itu keun we wios budak teh diparentahkeun apal, penting mah ngaos we. Datang tos Rasul we kantos Rasul tangtos surti umatna itu makhluk paling lemah. Gitu. Inna khuliqal insana dha'ifa saur Allah oge. Saestuna kami nyiptakeun manusia teh dina kaayaan lemah, jadi manusia mah lemah apalagi umat Nabi akhir zaman. Umat Nabi akhir zaman mah posturnya paling kecil, tenaganya paling hengker, usianya paling pendek, otaknya paling susah apal, gampang lupa. Tapi setidaknya walaupun susah apal, gampang lupa, kalau sering dengar mah insya Allah akan nempel. Ya, walaupun memang dalam pengajian mah kadang didengarnya teh oleh bahasa Sunda kuceuli sanesku cepil. Itu Pak Bu. Jadi pami kapangaosan mah dikupingkeun teh ku ceuli sanesku cepil. Kaluar lebat ceuli katuhu, kaluar ceuli kenca jigah ceuli katel. Gitu. Tar aya nu nyangkrung. Paling anu hafalna teh adi Mas, makana abdi mah tara bobodoran. Kalau dalam pengajian paling nu katalarna teh upami dina tabligh akbar nu katalar sanes elmuna, tapi naonna heureuyna. Nu keluar kalimatnya Pak RW, Ustad itu benih lucu, Ustad disamakan jeung pelawak. Ilmu nak mana? Duka teh teuing ilmu nama. Makana ieu nama hambar pangaosan teh Pak. Gitu. Banyak pengajian tapi nggak jadi hidayah. Kenapa? Karena banyak tawa, banyak kelakar, yang ada hitam hati. Jadi WST MJ salat terus maksiat jalan gitu ya. Nah, kata Rasul teh idza ra'aitum riyadil jannah, apabila kalian melihat kumpulan taman surga, apabila kalian lihat taman surga, maka diamlah kalian di sana.
Sahabat bertanya, Mariyadil Jannah, apa taman surga itu? Kata Rasul, hilku dzikri, perkumpulan yang di dalamnya membicarakan ilmu-ilmu Allah, perkumpulan yang di dalamnya mengingat Allah. Di antaranya adalah majelis ilmu. Mau sing ikhlasnya punya? Ya Bu, sing ikhlas ngaosna, Pak, sing ikhlas ngaosna. Naon margina atuh elmuna teu karaih sadayana minimal kacatat suhadana. Naon cenah? Sok sanaos elmuna teu kacangking teu lebet sadayana minimal kacatat suhadana. Nu penting mah ikhlasna. Itu. Asal bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas, kadieu teh sanes karena Pak RW sanes. Aduh cenah urang lamun teu ngaji engke sieun surat-surat hese aya Pak RW. Wah, ngaos Pak RW. Dan naon sieun surat-surat susah kayak nguruskeun. Soalnya cek Pak RW teh lamun teu ngaji hari Ahad nguruskeun surat-surat dipersulit. Ulah Pak RW eta mah. Ulah janten ancaman. Pedah Pak RW sok ngaos ka warga teh. Warga nu teu ngaji poe Ahad nguruskeun surat-surat dipersulit. Anu getol ngaji gampang. Ulah. Disingkeun teh sanes lillahi taala, jadi lillahi surat gitu. Dan tawisna mung Pak RW sadayana Dimas itu cuman mengajak, menyiapkan, ikut hayu kita bareng-bareng, tidak ya tidak apa-apa, itu mah hak prerogatif orang kita berhusnudon aja. Toh tugas kita mah, saya di awal kan saya sudah bilang, tugas kita mah buat diri sendiri 3M, buat orang lain 3N. Buat orang lain 3N teh nyontoan, ya nyontoan ngaosna Bu. Nyontoan ngaraos tiap Ahad, tiap dinten Ahad sanes Ahad kadua wungkul. Tiap dinten Ahad teh ngaraos. Udah nyontoan ngajak. Tos dicontoan, tos diajak, teu angkat keneh. Tugas nu katilu ngaduakeun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sorry ibu-ibu teh. Lumayan jalmi nu ngadul ngaji janten sababiah cukang lantaran urang ngaduakeun marantena ulah dihardik, ulah di awon-awon. Jadi orang yang tidak ngaji itu adalah suatu jembatan emas buat kita untuk lebih mendoakan ke arah kebaikan. Sanes si eta mah da anu jangan ya. Kita yang rajin ngaji bukan berarti kita orang suci. Kita yang rajin ke pengajian adalah orang yang amat sangat banyak dosa dan berharap Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan pengajian ini. Gitu. Keun we ilmu nama teu kacana kabumi sadayana oge minimana hiji kenging ampunan Allah ku ngaosna. Nu kadua kenging rahmat Allah ku ngaosna. Nu katilu dicapan syuhada na Allah. Kan itu yang suka kita minta di tiap salat teh. Kurang lebih 17 kali teh. Siratal ladzina an'amta alaihim gitu kan. Ya Allah berikanlah petunjuk atau nabi tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus seperti perjalanan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Nah, di antara amalan solihin, di antara amalan baginda Nabi, di antara amalan sahabat adalah majelis ilmu. Gitu Bu, majelis ilmu. Makana keun barho oge, keun nunutan oge, nu penting mah aya dina ruang lingkup pangaosan. Toh dina pangaosan mah kan sakumaha nunutan oge tetap sae. Gitu. Dina pangaosan mah sakumaha nunutan oge sae. Gitu kan? Ta'allam fa innal ilma jainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Anjeun teh kudu ngajina da ilmu jadi papaesna pitulungna jeung unggulna kasakabeh nu mujina. Orang yang suka ngaji nih Bu ya, ini mau hafal, mau enggak, mau ngerti, mau enggak, nu penting mah ngaji. Anjeun teh kudu ngaji, na da ilmu jadi papaesna. Kalau ilmunya kita bisa masuk, kacangking, karaih, apal Pak RW,
Jadi hiasan buat kita. Salat akan terjaga salahnya karena ilmu. Di mana teu apal? Pitulungna jeung unggulna. Ada unggul, ada tingkatan yang beda orang yang mencari ilmu dan tidak mencari ilmu. Jadi ada beda tingkatan, ada agak lebih unggul gitu orang yang suka ngaji. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahul ladzina amanu. Apal Bu? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Nah, kata Allah, pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari, bukan yang pintar, yang mencari ilmu. Makanya di dalam kitab Ta'limul Mutalim tadi, orang yang mencari ilmu mah sedikit lebih unggul daripada yang tidak mencari ilmu. Gitu diantaranya Bu. Kalau dia mampu, kalau dia hafal, ilmu itu akan menjaga dia. Makanya kata Sayyidina Ali, pernah Sayyidina Ali ditanya, ya Amirul Mukminin, mulia manakah harta dengan ilmu? Kata Sayyidina Ali, mulia ilmu. Kenapa mulia ilmu? Kalau ilmu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga. Kalau ilmu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga. Gitu. Makanya mulia ilmu. Bahkan Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin dapat kedua-duanya dengan ilmu. Nah, di antara gudang ilmu adalah gudang ilmunya Allah siapa? Rasulullah. Kita melestarikan ilmu berarti kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita dicintai Rasulullah. Rasul itu al-mukarramu yang dimuliakan bil Qur'anil aziz, dengan Quran yang mulia, al-mu'jizat yang menjadi mukjizat. Mukjizat paling mulia adalah Al-Qur'an. Jadi Rasul teh dimuliakeun teh ku diantawisna nu janten penyebab Rasul mulia adalah ku dilungsuran Al-Qur'an. Mawi sing getol ngaos Qur'an. Ya. Baca aja yang tartil, ta'dim akan Al-Quran, insyaallah. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang menjadi penolong bagi sahabatnya di sana, bukan pembaca. Bagi sahabat, bukan pembaca, hati-hati. Itu kalimatnya jelas, li ashabi, sahabat, bukan diartikan pembaca, karena tidak semua pembaca itu akan ditolong sama Al-Quran, Pak. Karena asar sahabat mengatakan ruba qari'il lakinil Qur'ana yal'anu, banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat orang tersebut, bukan memberikan syafaat. Asar sahabat tah. Ashab di sini kategorinya dua. Satu, hormat. Yang kedua, selalu bersama. Betul nggak? Yang namanya sahabat itu kemana-mana selalu barengan. Yang kedua, menjaga kehormatan sahabatnya, itu sahabat sejati. Kalau terhadap Al-Quran, satu, suka dibaca. Yang kedua, takdimnya. Awas. Satu, suka dibaca. Yang kedua, takdimnya. Gak apa-apa, gak langsung tahu artinya juga. Karena kalau mau mengartikan Al-Quran harus mempunyai ilmu yang mumpuni, nggak sembarangan. Hati-hati. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, bahkan Rasul sendiri mengatakan, nanti di akhir zaman akan datang satu kaum yang mana kaum itu pasehat Al-Qurannya, pandai baca Qurannya, bahkan ibadahnya hebat. Ibadah kalian tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin ibadah mereka. Tapi sayangnya di dalam hatinya penuh dengan gumpalan-gumpalan setan dan imannya lepas bagaikan lepasnya busur dari bagaikan lepasnya anak panah dari busurnya. Hati-hati, Bu. Yang membunuh Sayyidina Ali aja itu adalah penghafal Quran. Ya, jadi dua kategorinya, 2T. Satu tartil,
Harus tartil baca Al-Quran. Benar panjang pendeknya, benar ikhfa idghamnya, benar makharijul hurufnya. Waratilil Qur'ana tartila, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Terus kata ulama, wal ahdu bitazwidi hasmun lajimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna, maca Quran lur tajwid banget dosana. Diatur oleh ilmu tajwid, ikhfa, idgham, idhar, iklabnya, panjang pendeknya, jangan melewati aturan-aturan tajwid. Satu tartil. Kalau kita belum mampu tartil, minimal takdim. Jadi kalau belum mampu tartil, minimal takdim. Dan kalau untuk ukuran tartil mah harus menggali keilmuannya. Satu, ilmu tajwidnya. Yang kedua, ilmu makharijul hurufnya. Itu untuk mengejar tartil. Lah ibu-ibu punten-punten, karena seremutan kan ibu-ibunya. Apalagi ayeuna BBM naik, gas naik, bensin naik, wah makin paciweuh. Ketika di pasian bu, apalkeun huruf idhar aya genep. Huruf idhar sadayana aya genep, hamzah, ain, ha, gin, ho. Terus we diapal-apal. Nemege ngapalkeun kitu, mamah minta jajan, pan buyar apalanana ge. Ya minimana satu takdim kalau belum bisa tartil. Kalau belum bisa tartil minimal takdim dan mengikuti pelajaran-pelajaran Al-Quran. Ini mah udah salah baca Quran, ada pengajian Quran nggak datang ngaji, itu rugi 2 kali. Bu, nih ya, salah baca Quran tapi mau belajar, pahalanya 2. 1, diampuni dosa salahnya. Yang kedua, diberikan pahala belajarnya walaupun nggak bisa-bisa. Tapi udah salah baca Quran, gak mau belajar baca Al-Quran, dosanya 2. 1, dosa salahnya. Yang kedua, dosa tidak mau belajarnya. Kata ibu-ibu teh, atuh pada aku teh udah tua. Mencari ilmu mah tidak lihat ukuran, baik usia tua ataupun muda. Selagi hayat masih dikandung badan, kan kata Rasul lagi gitu. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi lahdi. Diwajibkan mencari ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan dari mulai dieyong sampai liang lahat. Jadi kalau ibu-ibu masih hidup, masih kena kewajiban mencari ilmu. Di Riyadul Muttaqin ada tiap hari Jumat pada asar. Di sini ibu-ibu suka baca Al-Quran tadarus. Ikutan. Itu. Apalagi Sayyidul Ayyam. Mohon izin kepada suami-suaminya ya. Itu diantaranya. Karena diantara mukjizat terbesar, diantara mukjizat agung adalah Al-Quran. Sayang kalau Al-Quran kita lewati, sayang kalau Al-Quran kita biarkan begitu saja. Karena apa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang mulia. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairil anbiya wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wasairis solihin. Rahmat dan salam Allah senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul wa ala sairin nabiyyin, dan kepada semua para nabi, wal mursalin, dan kepada para utusan, wa ali, dan keluarganya nabi, kulli wasairi solihina, semua keluarga nabi, wasairi solihina, dan semua orang-orang yang soleh. Itu penutupan mukadimah pertama. Terus ada nabi, ada rasul. Kalau nabi ya nabi, rasul ya rasul. Para nabi itu menurut pelajaran yang saya terima ada 124.000 nabi. Yang namanya nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk pribadinya, tidak diperintah untuk disebarkan. Kalau rasul, seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk pribadinya dan diperintah untuk disebarkan. Keluarga Nabi dan semua orang-orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita semua kelak disamakan atau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, para rasul, para solihin. Amma ba'du, maka setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah, faqad rawaina, kata Syekh Imam Nawawi, faqad rawaina, maka nyata ngariwayatkeun kami, an Ali ti Sayyidina Ali, an Ali bin Abi Thalib, katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud ti Abdullah bin Mas'ud,
wa Muadz bin Jabal ti Muadz bin Jabal wa Abi Darda'i ti Abi Darda wa Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar wa Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas wa Anas bin Malik dan dari Anas bin Malik wa Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Fi turukin pada jalan tina jalan kasiratin anu kalintang seueurna biriwayatin kalawan pirang-pirang riwayat mutanawiatin anu warna-warna. Anna Rasulullah sallallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu qala ngadawuh jeung Nabi man sing saha jalma hafidho anu apal itu man ala ummati ti antara umat kami arba'ina kana 40 naonana hadisan hadisna fi amri diniha dina pirang-pirang urusan agama na itu man ba'atha ngahudangkeun hu ka itu man sa Allah Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah fi jumratil fuqaha beserta ahli-ahli fikih wal ulama dan ulama wa fi riwayati dan di riwayat yang lain ba'asahullahu faqihan aliman orang ahli fikih dan ahli ilmu wa fi riwayati Abi Darda dan dari riwayat Abi Darda wa kuntu jeung kabuktian kaula lahu ka itu man yaumal kiamati dina poe kiamah syafian eta nyafaat anu nyafaatan wa syahidan jeung anu nyaksi saur Rasul wa fi riwayat Ibnu Mas'ud dan sareng dina riwayat Ibnu Mas'ud mah kila dicarioskeun lahu ka itu man udkhul kudu asup anjeun min ai abwabil jannah tina pirang-pirang pantu surga sita sakarep anjeun wa fi riwayat Ibnu Umar sareng dina riwayat Ibnu Umar mah kutiba dicatat itu jalmi anu hafal 40 hadis fi jumratil ulama ti golongan para ulama wa khusirati zumrati syuhada sareng golongan para syuhada. Sedikitlah terakhirnya hadis sanes hadis sabada maca bismillah alhamdulillah salam ke Kangjeng Nabi terasa adat dan sebagainya maka kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani begini dari riwayat Sayyidina Ali dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud dari Muadz bin Jabal dari Abi Darda dari Ibnu Umar Ibnu Abbas Anas bin Malik Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum hadis-hadisnya yang langsung diterima dari Rasulullah. Kata Rasul begini man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamati fi jumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa orang yang hafal 40 hadis arba'in. Makanya lereslah ngayakeun hadis arba'innya mudah-mudahan apal. Sing saha anu hafal maksud hafal di dieu teh katalar sareng ngajagi ngamalkeun sanes apal wungkul. Bukan apal wungkul, ngamalkeun. Maka jaga ku Allah bakal digugahkeun dina poe kiamah disarengkeun sareng para ulama para syuhada. Nah, mudah-mudahan urang sadaya nu ngaos ayeuna disarengkeun sareng para syuhada sareng para ulama. Pak RW punten pangbagikeun ieu terakhir. Nyabunya sakitulah. Nenten kesimpulanana dina ieu pangaosan hiji Kangjeng Rasul teh makhluk mulia dan kita harus sopan kepada Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran adalah salah satu mukjizat termulia yang Allah berikan kepada para nabi, kepada nabi tercinta yaitu Rasulullah. Yang ketiga, mari kita bersama-sama belajar hadis arba'in. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadis arba'in, kelak kita di yaumil qiyamah dibangunkan dengan para ulama dan para syuhada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ka ibu-ibu atas saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum ditutup doa, biasa kita akhiri pengajian ini dengan syair Abu Nawas wajannya kesananya dengan syarat tobat. Terus nampi tajan Bu. Terus nampi tajan. Kacan di bapak-bapak.
Enggak, mudah-mudahan hiji ieu pangaosan sing janten alat urang kaeng panghampura Allah, kaeng kanya Allah. Oke, mudah-mudahan ku ngaos hadis arba'in walaupun teu hafal tapi tiasa ngamalkeun, urang kalebet jalmi anu ngajagi hadis arba'in ku wasilahna mudah-mudahan urang mau teh aya dina hanca ilmuna Allah, urang mau teh jaga dina poe kiamah di gugahkeun sasarengan sareng syuhada sareng para ulama. Bahkan saur Kangjeng Rasul tadi kuntu yaumal kiamati syafi'an wa syahidan. Kaula jaga pikeun penghafal penjaga hadis arba'in bakal nyafaatan ka manehna jeung bakal jadi saksi pikeun manehna. Kita mempelajari hadis tandanya kita cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi saratobat anu sahih aya lima hiji lesot tina dosa nuti heula dua neja moal balik deui tilu rasa helas ketir dina ati opat lamun dosana teh hak adami mentari bandana pulang kendai lima istighfar menta pang hampurana istighfar ka Gusti Allah nu utama ilahi las si ahla wala aqwa ala fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil adzimi wa barik wa sallim ajmain amin. Ikutin saya sekali, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur auratina wasfi mardana. Silahkan sebutkan apabila ada saudara kita yang sakit, yang jauh atau yang dekat, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di kompleks Sore yang Indah ini, sebutkan namanya. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian kita ini Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sakit, derita yang dideritanya menjadi kiparat akan dosa-dosanya, menjadi sebab dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqdi anna mangga duyunana wabayyid wujuhana warfa darajatina wa aslih hajatina. Silahkan yang punya hajat, mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini, keberkahan hadis arba'in, keberkahan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Warham abaana. Silahkan sebutkan nama ayah masing-masing. Bayangkan wajahnya. Alhamdulillah kalau ayah kita masih ada di dunia. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang usia, disertai dengan kesehatan, disertai dengan keberkahan beribadah kepada Allah. Tapi apabila ayah kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, menghadap Allah Azza wa Jalla, mari kita hadiahi beliau dengan amal kebaikan kita. Bayangkan wajahnya, rasakan kebaikannya natkala beliau masih ada. Mohonkan kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan saya hadir di majelismu, dengan keberkahan saya hadir di rumahmu, sampaikanlah pahala ini buat ayahku tercinta yang telah menghadapmu. Ya Rabb, kami belum bisa membalas kebaikan ayah-ayah kami. Kami belum bisa membalas segala apa yang telah ayah kami korbankan untuk kami. Semoga dengan pahala pengajian ini Engkau tempatkan ayah kami dengan hamba-hambamu yang soleh. Sayangilah hamba-hamba, sayangilah ayah kami sebagaimana beliau menyayangi kami. Waghfir li ummahatina. Mangga sebatkeun jenengan ibu, bayangkeun wajah nu janten ibu, kanyaah kadeudeuh nu janten ibu, nu aya keneh. Mudah-mudahan ibu urang sadaya salamina ayadina perlindungan Allah Azza wa Jalla, dipanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir batina, diberkahkeun aya dina ibadah ka Allah. Ibu urang nu tos teu aya di kieuna, nu tos mayun ka Allah Azza wa Jalla, urang teu acan sempet ngabales kasayanana. Bayangkeun wajah nu janten ibu, sebatkeun jenengan nu janten ibu, sebatkeun jenengan hamba anu salapan sasih patuanganna diheheurinan ku urang, 300 uratna pegat gara-gara ngalahirkeun urang, darahna kaluar marebutkeun nyawa sababiah ngabelaan urang lahir ke alam dunia. Urang teu acan tiasa mulang tarima ka mantenna. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya
sayaktasna abdi hamba Gusti anak hamba Gusti anu seueur pisan kalepatan seueur pisan kakirangan nun Gusti abdi jumrit dina ieu saah ku wasilah ieu pangaosan mugi Gusti maparinan tempat anu sae kangge ibu abdi mugi Gusti nampi kana iman Islam ibu abdi nun Gusti mugi Gusti ngawales kana kasayan ibu abdi margi abdi teu acan tiasa ngawales kana kasayan ibu rama abdi kabujeng dipundut ku Gusti nun Gusti ku wasilah ieu pangaosan lebetkeun ibu rama abdi ka surga Gusti sasarengan sareng Kangjeng Nabi nun Gusti ku wasilah ieu pangaosan sarengkeun abdi jaga sareng ibu rama abdi guru-guru abdi murid-murid abdi aya dina surga Gusti sasarengan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waghfir dzunubana wangsur sultanana wahfad ahlana wa auladana mangga sebatkeun jenengan pala putra putri masing-masing mudah-mudahan ku ibu ramana hadir di ieu pangaosan pala putra urang sadaya turunan urang sadaya dijantenkeun hamba-hamba Allah anu soleh sakumaha doa dina tiap salat waj'alna lil muttaqina imama mudah-mudahan pala putra putri urang janten murang kalih anu tiasa nyalametkeun urang salaku sepuhna bawa di dunia nya kitu deui di akhirat ku wasilah ieu pangaosan pala putri urang nu nuju nimba ilmu di mana wae di pasantren di sakola umum mudah-mudahan digampilkeun dina nampi elmuna sing manfaat dunia akhirat urang salaku sepuhna ku wasilah ieu pangaosan dipaparinan kagampangan kaya milari kifayah manafakan pala putri urang dina nimba ilmuna Allah azza wa jalla oge mudah-mudahan ku wasilah ieu pangaosan pala putra putri urang dijaga tina fitnah-fitnahna dunia Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin mudah-mudahan naon anu nume didugikeun aya manfaatna dipaparin kamampuan kae ngamalkeunana oge dipaparin yuswa anu panjang kangge ngalanjutkeunana dina pelajaran anu salajengna kirang langkung hapunten anu kasuhun wallahu alam bisawab rabbi fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawasalna bi ta'alumi tawasalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqal amana billahi taufiq wal hidayah wal inayah minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.